sel tumbuhan dan sel hewan. Lihat dari selnya di sini adik-adik dapat dibantu dengan sebuah gambar seperti ini ya. Di mana kalau di sini adik-adik perhatikan di sini adalah sel hewan. Kemudian ya, yang sebelah kanannya lagi di sini adalah sel tumbuhan. Nah, sebenarnya hal yang paling fundamental di sini yang membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan itu adalah dari bentuk selnya, adik-adik. Di sini untuk hewan ya. Kemudian dengan tumbuhan ya. Hewan ya, itu bentuk selnya tidak tetap, adik-adik. Jadi berubah-ubah. Kalau tumbuhan, adik-adik, di sini bentuk selnya itu relatif tetap. Ternyata bentuk sel tumbuhan yang tetap ini, adik-adik, itu dipengaruhi oleh salah satu organel yang hanya dimiliki oleh tumbuhan saja. Dia adalah dinding sel. Jadi sebenarnya ketika adik-adik akan diberikan gambar seperti ini, adik-adik tentu akan dapat langsung membedakan antara sel tumbuhan dengan sel hewan ya. Ketika adik-adik akan melihat bentuknya dan strukturnya. Jika sebuah sel itu mengandung sel berupa dinding sel ya, maka sudah pasti bahwa sel itu adalah sel tumbuhan. Seperti itu adik-adik ya. Karena pada dinding sel ini ya, dinding sel ini seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, dinding sel ini bersifat kaku. Kekakuan dari dinding sel ini itu dipengaruhi oleh komponen kimiawinya yaitu berupa selulosa, adik-adik. Jadi selulosa ini merupakan suatu polisakarida. Jadi sekali lagi ya, adik-adik sebelum kita mempelajari tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan secara umum, ada baiknya di sini adik-adik harus mengenal dulu perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan secara umumnya. Masih di materi sistem organisasi kehidupan, materi IPA kelas 7 semester 2. Pada video kali ini kita akan belajar tentang jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan, atau struktur dan fungsi jaringan hewan dan tumbuhan. Setiap sel suatu organisme memiliki ukuran yang bervariasi. Ukuran sel mencerminkan fungsi yang dilakukan sel bersangkutan. Semua fungsi hidup organisme bersel satu dilakukan oleh sel tunggal itu sendiri. Pada organisme bersel banyak, seringkali sel tidak dapat bekerja sendiri. Setiap sel bergantung kepada sel yang lainnya. Kerjasama dan interaksi di antara sel ini menyebabkan organisme dapat mempertahankan hidupnya. Sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama akan berkelompok. Kelompok sel tersebut disebut jaringan. Sama seperti sel, jaringan juga tidak dapat dilihat menggunakan mata telanjang. Kita butuh bantuan mikroskop untuk dapat melihatnya. Berikut adalah macam-macam jaringan pada hewan dan tumbuhan. Jaringan hewan. Setiap jaringan terdiri atas beberapa tipe sel-sel terdiferensiasi. Misalnya sebagai berikut. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan ini dibuat dari sel-sel memadat yang tersusun dalam lapisan pipi. Jaringan ini melapisi berbagai rongga dalam tabung pada tubuh, serta membentuk kulit yang membungkus tubuh. Fungsi jaringan epitel adalah melindungi jaringan di bawahnya terhadap kerusakan karena gesekan mekanis, radiasi UV, dan serangan bakteri. Melapisi seluruh kelenjar pencernaan pada tubuh, tabung air, dan rongga paru-paru, serta menghasilkan sel-sel kelamin yang akan dilepaskan dari tubuh. Jaringan hewan yang kedua adalah jaringan konektif atau penghubung. Terdapat beberapa macam jaringan konektif atau penghubung antara lain. Yang pertama, jaringan konektif penunjang. Berfungsi memberi kekuatan, bantuan, dan perlindungan kepada bagian-bagian lemah pada tubuh. Contohnya tulang rawan. Yang kedua, jaringan konektif pengikat. Berfungsi mengikat bagian-bagian tubuh. Contohnya tendon. Yang ketiga, jaringan konektif berserat. Berfungsi untuk bahan pengemas dan pengikat bagi sebagian besar organ, dan lintasan bagi pembuluh darah. Contohnya selaput otot atau fascia, yang merupakan jaringan konektif berserat yang mengikat otot-otot menjadi satu dan mengikat kulit pada struktur di bawahnya. Yang selanjutnya, jaringan hematopoietik atau sumsum tulang belakang, yang merupakan sumber semua sel yang ada dalam darah, meliputi sel-sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut gas-gas, 5 macam sel darah putih untuk antibodi, dan platelet untuk penggumpalan darah. Jaringan hewan yang ketiga adalah jaringan otot. Terdapat 3 macam jaringan otot pada hewan, yaitu otot halus atau otot polos, otot rangka atau otot lurik, dan otot jantung. Otot halus melapisi dinding organ berongga pada tubuh, misalnya usus dan pembuluh darah. Sistem kerja otot halus atau otot polos ini tanpa kita sadari. Yang kedua, otot rangka atau otot lurik. Ini terdiri atas serat-serat panjang yang kontraksinya menimbulkan gerak pindah atau locomotion, dan juga terjadinya macam-macam gerak pada tubuh lainnya.
sistem gerak pada otot rangka, ini kita sadari. Kemudian yang ketiga adalah otot jantung, merupakan otot yang membentuk jantung. Nah, sistem geraknya ini bisa kita sadari, kadang juga tidak bisa kita sadari. Jaringan hewan yang keempat adalah jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri atas neuron, yaitu sel-sel khusus yang menghantar impuls saraf elektrokimia. Setiap neuron terdiri atas tubuh sel yang berisikan nukleus dan memiliki sambungan seperti rambut. Sepanjang sambungan inilah berjalan impuls saraf atau neurit atau juga akson. Yang ujung-ujung sambungan ini bertemu dengan neuron-neuron lainnya atau jaringan-jaringan lainnya. Misalnya jaringan otot. Jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan dikelompokkan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem berdasarkan asal pembentukannya, jaringan meristem dibagi menjadi tiga, yaitu promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Menurut letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi meristem apikal, meristem interkalar, dan lateral. Sementara itu, berdasarkan dasar selnya, jaringan meristem dibagi menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan jaringan permanen meliputi jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong yang terdiri dari kolenkim dan sklerenkim, jaringan pengangkut yang terdiri dari silem dan floem, serta jaringan gabus. Fungsi jaringan tumbuhan. Fungsi jaringan berbeda-beda sesuai letak, posisi, usia, dan pengaruh faktor luar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jaringan meristem, merupakan jaringan yang aktif membelah. Disebut juga jaringan meristematik atau embrional. Terdapat pada ujung akar, ujung batang, dan kambium ikatan pembuluh. Tumbuh secara vertikal dan horizontal. Jaringan tumbuhan yang kedua adalah jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, pada jaringan permanen ini terdiri dari beberapa macam jaringan. Di antaranya yang pertama adalah jaringan pelindung, yaitu jaringan epidermis. Merupakan selapis sel pipih, tipis dan rapat, terletak paling luar atau paling tepi. Memiliki lapisan kutikula atau lapisan lilin. Berfungsi untuk menutupi permukaan daun, bunga, buah, dan akar. Jaringan permanen yang kedua adalah jaringan stereon atau penguat, yaitu jaringan sklerenkim, merupakan sel-sel yang telah mati terdiri atas fiber atau serat dan sel batu atau sklerate. Mengalami penebalan pada seluruh dinding sel oleh zat lignin atau zat kayu. Bersifat kaku dan mudah patah. Berfungsi untuk melindungi dan menguatkan bagian dalam sel. Dan selanjutnya ada jaringan kolenkim. Pada jaringan kolenkim, penebalan terjadi di sudut-sudut sel oleh zat selulosa. Bersifat lentur atau fleksibel, mengandung klorofil, terdapat pada batang, daun, buah, dan akar. Berfungsi untuk menguatkan tubuh tumbuhan. Jaringan parenkim disebut juga jaringan dasar. Berada juga di berkas pengangkut. Bentuknya bermacam-macam seperti tiang atau palisade, spons atau bunga karang, bintang, dan lipatan. Selnya tipis dan terdapat ruang antar sel. Berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, air, udara, tempat fotosintesis, dan transportasi. Jaringan pengangkut terdiri dari jaringan silem dan floem. Silem disebut juga jaringan kayu. Terletak di bagian paling dalam, memiliki trakeit yang mengalami penebalan, berfungsi untuk mengangkut air, garam, mineral, dan unsur hara dari akar ke daun dan seluruh jaringan tubuh. Sedangkan jaringan floem disebut juga jaringan tapis, terletak di sebelah luar jaringan silem, memiliki sel tapis yang bentuknya kecil dan sel tetangga, berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang terakhir, jaringan gabus atau peridem, merupakan sel pengganti epidermis yang telah mati, mengandung zat suberin atau zat gabus, berfungsi sebagai pelindung dan jalur transportasi air. Organ tubuh. Di dalam tubuh makhluk hidup bersel banyak, masing-masing jaringan tidak mampu melaksanakan semua fungsi hidup secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu, mereka harus bekerja sama dengan jaringan lainnya. Kerjasama beberapa jaringan dalam menjalankan suatu fungsi tertentu di dalam tubuh akan membentuk alat tubuh yang disebut organ. Struktur organ pada makhluk hidup berbeda-beda. Makin tinggi tingkatan makhluk hidup, makin sempurna dan makin kompleks organ yang ada. Misalnya, antara sapi dan ikan,
Tentunya organ pada sapi lebih banyak dan kompleks dibandingkan organ pada ikan. Organ manusia lebih lengkap dibandingkan hewan dan tumbuhan. Organ yang dimiliki hewan tingkat tinggi dan manusia, diantaranya mata, paru-paru, jantung, otak, hati, lambung, ginjal, telinga, usus, tulang, uterus, saluran urin, anus, dan kulit. Masing-masing organ ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, yakni mata untuk melihat, paru-paru berfungsi sebagai alat pernafasan, jantung berfungsi memompa darah supaya beredar ke seluruh tubuh, hati berfungsi sebagai tempat menawarkan racun yang terbentuk dalam tubuh, lambung berfungsi sebagai salah satu alat pencernaan, telinga berfungsi sebagai alat pendengaran dan keseimbangan tubuh, kulit berfungsi sebagai alat pelindung tubuh dan pengatur suhu. Pada tumbuhan, organ utamanya terdiri dari akar, batang, dan daun. Akar berfungsi untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya, sebagai penyerap air dan zat hara atau mineral dari dalam tanah. Pada beberapa jenis tumbuhan, ada yang berfungsi sebagai alat respirasi, misalnya tumbuhan bakau. Dan, pada beberapa jenis tumbuhan, ada yang berguna sebagai tempat menyimpan cadangan makanan seperti wortel. Dan, pada tumbuhan sukun, dari bagian akar dapat tumbuh tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Akar tersusun oleh jaringan epidermis, jaringan parenkim, dan jaringan pengangkut. Batang berfungsi sebagai alat pengangkut dan penopang tubuh tumbuhan. Batang tersusun oleh jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan korteks, jaringan silinder pusat, dan jaringan pengangkut. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis yang menghasilkan makanan, serta berfungsi sebagai organ pernafasan. Daun tersusun oleh jaringan epidermis, kutikula, berkas pembuluh angkut yaitu xilem dan floem, jaringan mesofil yang terdiri dari jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Sistem organ. Kamu telah mempelajari mengenai organ yang merupakan kesatuan dari beberapa macam jaringan. Beberapa organ seperti ginjal, paru-paru, hati, dan kulit bekerja sama dalam melakukan fungsi tertentu, membentuk sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan atau kelompok jaringan dan organ-organ yang melaksanakan suatu fungsi. Tubuh kita memiliki berbagai sistem organ, yaitu sistem pernafasan, pencernaan, peredaran darah, pengeluaran, perkembangbiakan, dan alat gerak. Berikut adalah tabel sistem organ, organ penyusunnya, dan fungsinya yang terdapat pada hewan dan manusia. Sistem gerak, organ penyusunnya tulang dan otot. Fungsinya sebagai alat gerak pasif dan aktif. Sistem peredaran darah, organ penyusunnya jantung, pembuluh darah, pembuluh limfa, dan kelenjar limfa. Fungsinya mengangkut oksigen, sari-sari makanan, dan hasil metabolisme. Sistem pencernaan, organ penyusunnya mulut, kerongkongan, lambung, usus, hati, kantong empedu, dan pankreas. Fungsinya mencerna makanan untuk diabsorpsi. Sistem pernafasan, organ penyusunnya hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Fungsinya memperoleh oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Sistem ekskresi, organ penyusunnya kulit, paru-paru, ginjal, dan hati. Fungsinya memindahkan hasil metabolisme yang tidak berguna keluar dari tubuh. Sistem reproduksi, testis, ovarium, saluran kelamin, organ kelamin pria, dan organ kelamin wanita. Fungsinya sebagai proses perkembangbiakan. Lalu, bagaimana sistem organ pada tumbuhan? Untuk berfotosintesis, daun memerlukan bantuan organ akar dan batang. Sedangkan, bagian lain dari ketiga organ ini adalah modifikasinya. Umbi modifikasi dari akar, bunga modifikasi dari ranting dan daun. Berbagai organ dan sistem organ akan bekerja sama membentuk organisme atau makhluk hidup. Oleh karena itu, makhluk hidup sering disebut dengan istilah organisme. Agar organisme dapat melakukan kegiatan hidupnya, organ-organ tubuhnya harus lengkap dan bekerja dengan baik. Organ-organ itu seperti organ pernapasan, pencernaan, pengangkutan, penglihat, pendengar, syaraf, dan perkembangbiakan. Jika salah satu organ saja terganggu, maka kerja organ lain juga terganggu. Contohnya pada penderita diabetes, yaitu kadar gula darah yang dimiliki jauh melebihi orang normal. Penyebabnya dikarenakan gagalnya produksi hormon insulin oleh kelenjar anak ginjal. Akibatnya, terjadi gangguan pada tekanan darah, fungsi penglihatan, dan terhambatnya penyembuhan luka. Contoh yang lain, jika seseorang mengalami gangguan pada ginjal, urin tidak dapat disaring secara sempurna. Akibatnya, zat-zat sisa dalam urin yang seharusnya dibuang mengalir lagi ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Zat-zat sisa ini akan meracuni sel-sel tubuh. Orang yang mengalami kondisi seperti ini dikenal sebagai penderita gagal ginjal.